Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Shaimin dan shaimat dimanapun berada, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam kajian kita. Namun sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada kita, yang tidak terbilang banyaknya sehingga kita tidak akan sanggup untuk membilang dan menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Begitulah Allah tegaskan kepada kita, jika kita ini engkau menghitung nikmat Allah itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu luar biasa dan banyaknya nikmat yang kita terima dari kasih sayang Allah kepada kita. Oleh sebab itu bersyukurlah. Semoga dengan bersyukur itu semakin tercurah kasih dan sayang Allah itu kepada kita. Seiring dengan itu salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan kita kajian kita kali ini kita akan membahas satu dimensi dari keberkahan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu kita akan melihat bahwa puasa yang kita lakukan itu ternyata akan membentuk diri dan karakter kita. Namun sebelumnya kita ingin jelaskan, tidak puasa saja sebetulnya, bahwa apapun ibadah yang kita lakukan itu, di samping itu adalah dalam rangka memperkuat hablum minallah kita, ibadah yang kita lakukan itu. Karena ibadah itu pada hakikatnya adalah perwujudan, manifestasi daripada keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita tunjukkan dalam ibadah. Tapi sesungguhnya di sisi lain, ibadah itu juga memberikan dampak-dampak langsung kepada kita. Ya, memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Jadi tidak saja hablum minallahnya yang kuat, tapi kedirian kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu juga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maka oleh sebab itu ketika kita beribadah, kita perlu melakukan perenungan, pemaknaan, apa sih rahasia dari ibadah yang kita lakukan itu? Apa kebajikan, pendidikan apa yang akan kita dapatkan dari sebuah ibadah yang kita lakukan? Oleh sebab itu hendaknya dalam beribadah dan melakukan ibadah kita harus melakukan perenungan bahwa tidak ada ibadah itu yang lepas begitu saja. Tidak ada ibadah itu yang hampa dari nilai. Setiap ibadah itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di situ. Banyak pengajaran yang bisa kita ambil, banyak pendidikan yang bisa kita dapatkan di situ. Sebut apa saja ibadahnya.
Ya, sebut apa saja ibadahnya. Dan dari semua ibadah itu, seperti yang kita ketahui adalah ibadah puasa Ramadan. Sering kita mendengar ya, bahkan sering diucapkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Keberkahan itu artinya banyak pengajaran di situ, banyak sisi-sisi positif di situ, banyak dimensi bisa kita lihat dengan puasa yang kita lakukan itu. Nah, oleh sebab itu supaya ibadah itu bisa kita lakukan dan kita nikmati secara baik, tidak salah kiranya kita menggali, ya, apa nilai yang akan tumbuh dari ibadah yang kita lakukan itu. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, kita kembali ya kepada ayat yang kita bacakan tadi, di mana itu kita menemukan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan dan mengindikasikan bahwa seruan itu hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang beriman, tidak semua orang. Seruan itu ditujukan kepada orang beriman yang isinya adalah seruan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan hukumnya wajib. Yang menjadi titik sorot kita pada kesempatan ini adalah pada ujung ayat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu maksud itu adalah yang berpuasa itu bisa menjadi orang bertakwa. Artinya adalah bahwa puasa itu adalah sebuah proses untuk melahirkan orang yang bertakwa. Puasa itu adalah ibadah yang menggodok diri seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya ibadah itu akan melahirkan sebuah karakter. Karena orang bertakwa itu ya orang berkarakter. Orang bertakwa itu adalah orang memiliki jati diri. Ya, memiliki jati diri. Oleh sebab itu kalau kita lihat la'allakum tattaqun itu, mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan yang kosong. Mudah-mudahan pasti terjadi. Mudah-mudahan harapan yang bisa terkabulkan. Tapi catatan dan syaratnya apa? Ketika puasa itu betul-betul dilakukan dengan baik. Jadi bagi kita yang berpuasa, jangan menganggap sederhana puasa itu cukup makan dan minum saja. Banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan semua aktivitas itu sesungguhnya ujungnya adalah ke diri kita. Semua dari aktivitas ubudiyah yang kita lakukan semenjak Ramadan itu, sesungguhnya secara tidak langsung kita sedang berada pada proses pembentukan diri kita. Makanya jangan kita pahami berpuasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum selesai, tidak begitu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kan. Betapa banyak berpuasa kata Rasulullah, tapi yang didapatkan dari puasa yang dia lakukan itu hanya sekedar lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak ada perubahan pada sikap dan kediriannya. Oleh sebab itu semua ibadah yang kita lakukan, mulai dari membaca ini dan itu, tujuannya adalah supaya membentuk diri kita ini menjadi orang yang berkarakter. Nah, karakter yang diinginkan oleh ibadah puasa itu orang bertakwa. Pada kesempatan ini kita ingin menguraikan beberapa dampak dari berpuasa itu, karena kita menginginkan nanti setelah Ramadan ini tentu kita menjadi orang yang soleh, tapi solehnya tidak temporal, soleh yang tidak sesaat, tapi soleh yang berkelanjutan, yang berketerusan. Itulah besarnya ibadah puasa yang kita lakukan itu. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, kalau kita merenung-renungkan, kalau kita menginap-inapkan bahasa orang, ya, kita fikirkan secara mendalam, ya, rentetan perjalanan ibadah puasa yang 1 bulan itu dengan pengayaan ibadah yang banyak, maka sesungguhnya secara langsung Allah mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, mendidik kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Lalu terbentuklah karakter itu. Apa sesungguhnya didikan-didikan, pengajaran-pengajaran, nilai apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu berpuasa dengan baik itu? Mau seperti apa kita dengan ibadah puasa kita itu? Kita akan uraikan beberapa saja. Sesungguhnya dengan puasa yang kita tunaikan itu secara tidak langsung, kalau betul-betul kita lakukan dengan baik, maka akan lahirlah atau ada beberapa hal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
Yang pertama, ibadah puasa itu adalah bertujuan untuk membentuk pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh itu artinya adalah pribadi yang patuh dan taat kepada Allah. Menjadi hamba dalam makna yang sebenarnya. Menjadi hamba yang hakiki, patuh dan taat kepada Allah. Karena memang dalam ibadah puasa yang 1 bulan itu, kalau tidak orang yang patuh dan taat, tidak akan terlaksana apa saja. Maka banyak mencuri-curi, membatalkan puasanya setengah hari, semacam-macam. Jadi tidak tampak ketaatan dan kepatuhan itu. Maka ibadah puasa ini betul-betul diuji ketaatan kita, patuh kepada Allah. Nah, sehingga dengan puasa yang 1 bulan itu yang kita lakukan itu, otomatis kalau kita rutinkan, kita akan menjadi kepribadi yang soleh. Pribadi yang soleh itu adalah pribadi yang konsisten, berketerusan melakukan kebajikan. Maka cukuplah 1 bulan itu untuk membentuk dan melatih diri kita. Ya, kesolehan individu kita betul-betul dibina selama Ramadan. Ya, siang dan malam. Kenapa demikian? Karena memang kita, diri kita ini perlu dibentuk. Ya, perlu dibentuk diri kita itu. Ya, maka salah satunya yang pembentuk itu adalah ibadah Ramadan. Jadi artinya kita harus sadar diri kita ini ibaratkan sebuah apakah kayu, dia perlu dibentuk untuk menjadi sebuah bentuk yang lain. Ya, banyak hal dari diri kita itu yang perlu kita perbaiki. Maka Ramadan ini datang kepada kita dengan amalan-amalan itu. Pertama adalah supaya kita betul menjadi hamba Allah yang soleh. Bukan soleh dalam artian soleh sesaat, tapi soleh yang berkelanjutan. Ini ibadah puasa. Mas pagi puasa, ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Sehingga dia menjadi suatu melekat dalam hidup kita ini. Ya, menjadi sesuatu yang sudah menjadi habit kata orang sekarang. Karena sesuatu itu baru bisa menjadi kebiasaan kita, melekat dengan diri kita kalau kita biasakan. Jadi tidak ada kesolehan sesaat. Tapi kesolehan itu perlu proses. Ini perlu didikkan kepada kita. Maka waktu diberikan 1 bulan. Berbulan dengan waktu 1 bulan itu terbentuk kepribadian itu. Dan kemudian yang kedua, Ramadan yang 1 bulan ini kita dibentuk pribadi yang soleh. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang soleh dan berdisiplin. Tanpa kita sadari, Ramadan yang 1 bulan itu sebetulnya memang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Berbuat sesuai waktu-waktunya. Kalau belum waktunya, tidak kita lakukan. Kalau sudah waktunya, kita lakukan. Kan begitu disiplin itu. Di mana pengajarannya? Pengajarannya contohnya adalah ketika masuk sahur, ya sahur. Ketika habis waktunya, sudah datangnya imsak, ya berhenti. Oleh puasa. Nanti datang waktu berbuka, ya berbuka. Kita dididik dengan waktu. Kita dididik untuk disiplin dengan waktu. Ini masanya saya mulai, ini masanya saya mengakhiri. Dan perlu kita sampaikan, kedisiplinan itu adalah salah satu modal untuk keberhasilan seseorang. Tidak ada orang berhasil itu tanpa disiplin. Tidak ada orang berhasil itu hidupnya tanpa arah. Walaupun kita tidak menuliskan dalam satu kertas umpamanya apa kegiatan saya hari ini, tapi tidak kedisiplinan itu mesti menjadi bagian penting dari diri kita. Ya. Dalam puasa Ramadan itu kita disiplin dengan waktu. Sudah datang masa sahur, ya ini imsak, ya sudah berhenti kita. Datang pula waktunya berbuka, ya berbuka kita. Datang waktu malam beribadah, dilatih kita disiplin dengan itu. Ya. Artinya apa? Kalau 1 bulan saja kita dilatih dengan kedisiplinan ini, luar biasa perubahan pada diri kita. Dan kita belajar dari bangsa-bangsa yang besar, orang-orang hebat, orang-orang sukses. Itu bermula dari modal awal itu adalah dari kedisiplinan terhadap dirinya sendiri. Dan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini secara langsung mendidik kita untuk itu. Ya, mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang
betul-betul mampu memanage, mengatur kehidupan kita. Ini waktunya begini, ini waktunya begini. Sehingga tidak terbuang masa itu percuma. Jadi karakter yang kedua, kita dengan puasa itu dididik untuk menjadi karakter hamba soleh yang disiplin. Karena ada juga hamba Allah ini tidak disiplin. Dia melakukan ibadah tapi tidak disiplin. Suka-suka hatinya saja. Padahal tidak begitu. Jadi kalau begitu, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat dekat dengan akhlak, ajaran yang sangat menekankan kepada kita untuk disiplin dengan waktu. Bahkan kalau kita lihat, kita menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita tentang kedisiplinan itu. Ya. Yang kedua, Ramadan itu ingin membentuk kita supaya lebih hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Oh, saya sedang berpuasa. Saya tidak mau melakukan itu. Hati-hati. Nah, inilah yang katakan orang takwa itu orang yang hati-hati dalam berbuat dan bertindak. Kan kita takut sekali ibadah puasa kita itu rusak oleh satu perbuatan, oleh satu tindakan. Selalu kita punya pikiran bagaimana perbuatan saya ini tidak ternoda karena saya puasa. Itu artinya adalah 1 bulan kita dilatih, dididik untuk itu, untuk selalu memperhatikan tindakan-tindakan kita. Hati-hati supaya tindakan kita itu tidak jatuh kepada keburukan. Makanya di bulan Ramadan itu diajarkan, Rasulullah katakan, ana shaim, aku berpuasa. Ketika aku berpuasa itu, aku tidak mau melakukan sesuatu. Sehingga kita hati-hati dalam sikap kita. Kehati-hatian itu adalah modal bagi kita dalam melakukan satu hal. Sesuatu yang dilakukan dengan ceroboh, sesuatu yang dilakukan tidak dengan penuh kehati-hatian, maka akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian, Ramadan itu mendidik kita menjadi hamba yang soleh, tapi hamba soleh yang bukan yang mengurung diri dengan kesolehan pribadi. Saya tidak. Kita dibentuk menjadi hamba yang soleh, tapi hamba soleh yang cerdas secara emosional. Cerdas emosional itu artinya memiliki kepedulian, memiliki empati terhadap lingkungan kepada orang lain. Ya. Maka oleh sebab itu, Ramadan itu kan identik bulan di mana kita disuruh berbagi, bulan di mana disuruh kita memberi, menolong. Bahkan akhir dari perjalanan Ramadan kita itu mesti kita selesaikan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang kita berikan ya kepada kaum fakir miskin. Artinya kita dilatih selama Ramadan itu untuk berbagi dengan orang lain. Maka karakter yang diinginkan oleh Ramadan itu dalam hidup ini kita hendaknya memiliki kepedulian itu. 1 bulan kita dilatih terus. Latih terus. Cerdas terus. Ya, dilatih kita untuk itu. Kemudian Ramadan yang kita jalani 1 bulan itu bukanlah bulan di mana kita menumpahkan semua keinginan, kemauan kita. Justru bulan itu adalah bulan yang melatih kita untuk zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud hidup. Kalaupun kita memiliki kelebihan, maka jangan dijadikan kelebihan itu, kelebihan harta umpamanya kita tumpahkan dalam bentuk berfoya-foya. Tidak. Contoh, ketika kita berbuka sederhana saja. Walaupun kita sanggup membeli ini, itu, tapi sederhana lah. Karena Ramadan itu melatih kita mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satu hawa nafsu itu adalah keinginan selera kita. Jadi jangan jadikan bulan Ramadan itu bulan di mana kita menumpahkan semua selera kita. Tidak. Tapi harus dijadikan sebagai bulan latihan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, ego kita, ya, sehingga kita bisa ketika itu mempergunakan harta sebagaimana mestinya. Yang terakhir, bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih qanaah. Qanaah itu artinya ya, seandainya kita rezekinya segitu, dapatnya kita cukupkan segitu. Jadi tidak ada pula kita harus berupaya mati-matian, saya harus begini, tidak. Tapi hendaknya kita berupaya, ya, bagaimana kita menikmati seberapa rezeki yang kita dapatkan dan mencukupkannya. Jadi jangan sampai tertinggal pula karena memenuhan kebutuhan-kebutuhan. Contoh ini, Lebaran lalu gagal berpuasanya. Tidak. Sasaran kita menjadi orang sukses dengan puasa, bukan sukses dengan lebarannya. Maka oleh sebab itu, berapa rezeki yang kita dapatkan, cukupkanlah di situ. Jangan kita memaksakan diri
mesti begini, mesti begini, mesti begini. Tidak. Keabsahan, kesuksesan Ramadan itu tidak diukur daripada perubahan pada penampilan, tapi kesuksesan Ramadan itu diukur pada perubahan karakter dan sikap kita. Baik itu berkaitan dengan hablum minallah, kita harus menjadi amal soleh secara individual, tapi juga kita harus menjadi hamba Allah yang soleh yang berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain. Demikianlah, semoga Ramadan kita jalani 1 bulan ini memberikan dampak yang baik bagi pembentukan karakter kita, dan semoga kita bisa berubah pasca Ramadan ini, merubah menuju yang lebih baik. Ramadan itu bulan pendidikan, bulan pelatihan, dan bulan pembentukan. Semoga setelah Ramadan lahirlah karakter-karakter orang bertakwa, orang yang memiliki karakter berubah menuju kebaikan. Demikian tausiah kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.